Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran bab listrik statis. Yang akan kita bahas saat ini adalah memberikan muatan pada suatu benda. Masih dengan Amelia Sains. Yuk kita lihat. Pernahkah kalian mengalami setelah menyisir rambutmu yang kering dan tanpa sengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tanganmu? Maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Peristiwa tersebut merupakan contoh daripada listrik statis. Sisir tersusun oleh partikel. Bagian terkecil dari partikel adalah atom. Atom ada yang bermuatan netral, negatif, atau positif. Nah, sisir yang dipakai sisiran di rambut tadi, setelah didekatkan dengan kertas, maka kertas ini akan tertarik oleh sisir. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar atom, di mana susunan atom ini terdiri dari inti dan kulit. Inti disusun oleh proton dan neutron, sedangkan kulit atau yang mengelilingi inti adalah elektron, di mana atom ini ada atom netral, atom positif, dan atom negatif. Atom netral apabila jumlah positif dan negatif jumlah proton dan neutronnya adalah sama. Atom positif apabila jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron, sedangkan atom negatif adalah jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Pada dasarnya, sifat benda adalah netral. Namun, pada kasus tertentu, benda dapat memiliki muatan listrik. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Listrik statis adalah ketidakseimbangan antara muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, sekarang bagaimana cara membuat benda bermuatan listrik? Cara membuat benda bermuatan listrik antara lain dengan menggosokkan atau penggosokan. Jadi, sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan. Yang kedua, dengan induksi. Benda bermuatan listrik juga dapat diperoleh dengan cara mendekatkan ke benda yang bermuatan listrik. Cara memberikan muatan listrik pada benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini, penggaris plastik dan kain wol. Mula-mula keduanya adalah bermuatan netral. Setelah digosokkan, maka yang terjadi adalah penggaris yang tadinya bermuatan netral, maka penggaris muatannya menjadi negatif, sedangkan kain wol muatannya positif. Kenapa demikian? Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi muatan negatif karena elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris plastik. Contoh yang kedua, kaca dan kain sutra. Kaca tadinya netral, kain sutra juga netral. Setelah kaca digosokkan dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah kaca muatannya Kaca muatannya positif, sedangkan kain sutra muatannya negatif. Kenapa demikian? Karena kaca yang digosok dengan kain sutra, elektron yang ada pada kaca akan pindah ke kain sutra, sehingga kaca muatannya positif, sedangkan kain sutra muatannya adalah negatif.
Induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik, maka akan terjadi beberapa hal berikut. Benda netral didekati dengan benda yang bermuatan negatif, akan terjadi induksi sebagai berikut. Ini adalah benda netral didekatkan dengan benda negatif, maka negatif yang ada di benda ini akan menjauhi. Maka muatannya adalah sebelah sini muatannya positif, sedangkan yang di sebelah sini adalah muatannya negatif. Nah, apabila benda netral didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini benda positif yang mendekati, ini adalah benda netral, maka negatif yang ada di sebelah sisi sini akan pindah ke sini mendekati yang positif. Jadi, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati dengan benda lain yang bermuatan. Untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Dengan memperhatikan pemberian muatan listrik dengan menggosokkan dan induksi tadi, bahwa sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Sekarang kita lanjut tentang interaksi antara muatan listrik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kaca dengan plastik. Kaca muatannya positif, sedangkan plastik muatannya negatif. Nah, apabila didekatkan, kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Kenapa demikian? Dari percobaan ini dapat disimpulkan, muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kaca. Jika kaca ini didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Kenapa demikian? Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Dari kedua percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik apabila muatannya sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Demikian tadi video pembelajaran mengenai memberikan muatan pada suatu benda. Nah, ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi. Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Oke? Cukup sekian video pembelajaran dari Amelia Sains. Semoga video ini bermanfaat. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.